Halo, selamat datang di tutorial Final Cut Pro Indonesia. Sebelum videonya dilanjut, terima kasih buat para subscriber yang sudah support channel ini. Dan selamat datang buat penonton baru. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana proses mengedit sebuah video mulai dari awal sampai akhir dengan Final Cut Pro. Di sini saya akan sharing workflow saya ya. Kalau nanti teman-teman punya cara yang lebih baik, silahkan komentar di bawah. Oke, kita mulai dari langkah pertama. 1. Organize file. Tujuan kita mengatur file adalah mempermudah dan mempersingkat pekerjaan kita. Contoh, di sini saya buat folder di desktop, saya beri nama Project Review Laptop. Lalu di dalamnya kita buat lagi folder kamera, folder kedua audio. Lalu di kamera, kalau teman-teman pakai lebih dari satu, bisa kita tambahkan subfolder. Misal di sini saya pakai Sony, lalu GoPro misalnya, atau kamera Canon 600D. Lalu tambahkan lagi Canon 70D. Tergantung gear yang teman-teman pakai. Kita kembali ke folder Sony tadi karena saya pakai Sony. Di sini kita buat subfolder lagi untuk memisah A-roll dan B-roll. Kalau teman-teman belum paham apa bedanya, googling aja ya. Setelah kita masukkan A-roll dan B-roll, kita masuk ke folder audio. Saya biasanya buat dua folder. Folder pertama, music, kedua, suara. Karena saya rekam suara pakai voice recorder. Kalau teman-teman langsung pakai mic ke kamera, teman-teman bisa edit nanti di aplikasinya, atau bisa juga edit terpisah di Audacity misalnya. Kita skip dulu untuk audio. Kita lanjut masukkan hasil video teman-teman dari kamera. Oh iya, teman-teman juga bisa bekerja dengan hard disk atau SSD eksternal. Caranya pastikan hard disk eksternalnya sudah terpasang. Lalu kita ke Final Cut Pro, pilih File, New, Library. Lalu atur lokasi menyimpan library-nya ke hard disk eksternal. Selanjutnya, pindahkan semua hasil footage dari kamera ke dalam MacBook. Setelah itu, kita rename filenya untuk mempermudah kita memilah footage kita. Caranya tekan Command A, lalu rename item. Di bagian atas ganti ke format, custom format ganti sesuai keinginan kita, misal hasil video. Start number-nya 1, lalu klik rename. Setelah itu, masukkan footage kita ke dalam subfolder yang sudah kita buat tadi. Pisahkan A-roll dan B-roll. Buka Final Cut Pro, klik library yang sudah kita buat atau buat library baru. Setelah itu buat eventnya, misal tanggalnya sekarang. Atau kita buat nama apa saja terserah. Biasanya teman-teman yang bergerak di acara-acara besar buat folder event yang banyak untuk membedakan isi footage mereka. Di sini kita centang create project, sekalian kita atur resolusi yang kita mau. Saya pakai HD aja di sini. Frame rate-nya 24 fps. Lalu tekan OK. Setelah itu kita impor folder yang tadi sudah kita buat. Jika kita klik event-nya, akan keluar folder-folder yang sudah kita buat. Dan jika kita klik foldernya, akan muncul video yang sudah kita pilih tadi. Lumayan kan, filenya agak campur aduk. Tinggal kita seret ke timeline untuk proses editing. Langkah kedua, masukkan footage tadi ke timeline. Sekarang, kita siap untuk menyatukan footage tadi. Teman-teman bisa mengatur jalannya video sesuai script atau tanpa script menggunakan teknik cutting. Kalau saya akan menggabungkan videonya menjadi sebuah cerita sesuai skrip atau narasi yang sudah saya rekam di voice recorder. Lalu saya masukkan suaranya sebagai acuan urutan video. Nanti tinggal kita cut atau copy aja menyesuaikan suaranya. Lebih jelasnya seperti ini. Saya masukkan audio dari voice recorder yang sebelumnya suaranya sudah saya edit di Audacity ya. Saya ke video footage-nya, lalu klik dua jari di touchpad, pilih Detach Audio. Audio bawaan video saya hapus. Kalau teman-teman pakai suara dari mic kamera atau handphone, gak masalah. Kita bisa gunakan efek audio. Lalu kita ketik noise. Bisa kita pilih denoiser atau noise gate. Ada banyak pilihan preset di sini. Silakan teman-teman coba sendiri.
Ada juga efek-efek seperti bass boost, treble boost, dan banyak yang lainnya. Atau misal teman-teman udah biasa pakai Audacity kayak saya, caranya sedikit ribet. Kita export footage tadi, lalu pilih master file, di kolom setting formatnya kita ganti audio only. Filenya ganti ke MP3 atau WAV, baru kita edit ke Audacity. Oke, masalah suara narasi selesai. Bagaimana dengan sound effect dan background? Untuk mengatur background atau sound effect, tips dari saya, teman-teman gunakan marker untuk mengatur timing antara video dan audio. Caranya klik file audio, lalu tekan M di keyboard dan akan muncul ikon seperti panah ini. Kita cut videonya sesuai dengan penanda tadi. Contohnya seperti ini. Bisa juga dengan menambahkan sound effect mengikuti video seperti ini. Setelah selesai menata video dan audio, kita tambahkan komponen lainnya seperti transisi untuk memberikan jeda antar video. Atau menaruh title untuk memperjelas isi video. Contohnya seperti memberi lower third sebagai keterangan tambahan, atau sekedar subtitle yang kita buat sendiri. Subtitle yang kita tulis manual ini sekarang lagi musim loh. Maksudnya untuk memperjelas isi video ke penonton yang biasa mendengarkan video dengan volume pelan. Untuk membuat subtitle otomatis di YouTube, kita akan bahas di video yang lain biar durasinya gak terlalu lama. Kita ke kolom transisi. Di sini saya punya transisi keren dari Envato. Saya seret ke timeline. Tapi kalau teman-teman mau pakai versi bawaan, udah cukup banyak kok. Setelah transisi kita ke title. Kita coba pakai call out. Juga saya download dari Envato. Transisi udah, subtitle dan lower third udah. Sekarang kita bahas ke bagian akhir yaitu setting color. Kenapa setting color itu penting? Karena kita pengen video kita enak ditonton. Coba bandingkan hasil footage sebelum dan sesudah di setting colornya. Bagus yang mana? Untuk penjelasan lebih detail silahkan simak video saya tentang color grading. Di sini saya akan sedikit mempercepat cara setting warna dengan mudah dengan menggunakan adjustment layer. Kita masukkan adjustment layer, lalu kita mulai dari footage pertama. View, klik video scope, kita klik adjustment layernya, lalu kita ke color inspector, di kolom video scope, pastikan tulisannya Luma ya. Fungsinya Luma ini untuk memperbaiki exposure video kita, takutnya terlalu terang atau terlalu gelap. Kita atur nilai shadow, highlight, midrange, dan master. Patokannya nilainya di antara 0 dan 100. Lebih sedikit gak masalah, tergantung hasil videonya. Yang penting tidak merusak pixel video kita. Setelah dirasa cocok, klik sebelah Luma, kita ganti ke RGB Parade. Kali ini kita akan atur white balance video kita. Warna putih harus kelihatan putih. Jangan sampai videonya terlihat agak kuning atau agak biru ya. Caranya kita geser color wheel ke bawah, atur temperature dan tint sampai warna video kita netral. Patokannya ini ada di blok warna merah, hijau, dan biru. Ketiganya harus sama rata ya. Sekarang kita tarik adjustment layernya sampai menutupi semua video. Jangan lupa cek warnanya satu-satu. Sebenarnya color correction ini sudah cukup untuk video review produk. Tapi karena banyak pertanyaan seputar LUT, saya akan bahas di sini sekalian. Kali ini kita pakai free LUT ya dari Lucas Erickson. Kita masukkan efek custom LUT. Kita ke inspektor, pilih LUT, choose custom LUT. Masukkan LUT yang sudah kita download, klik open, pilih salah satu dan lihat hasilnya.
Semua yang saya sebutkan tadi, mulai dari adjustment layer sampai freeload, saya taruh linknya di deskripsi. Sebelum kita masuk ke langkah terakhir, bicara link di deskripsi, saya juga menaruh link bagi kamu yang pengen punya transisi dan title keren, tapi gak pengen ribet. Tinggal drag and drop seperti punya saya. Transisi dan title keren ini saya download di Envato. Mereka punya ratusan title, tipografi, lower third, bahkan callout buat Final Cut Pro. Yang dijamin gak akan habis kamu pakai. Selain title, ada juga banyak transisi keren yang bisa kita pilih. Harganya sih lumayan, tapi bisa jadi investasi jangka panjang, terutama buat konten kreator karena gak cuma buat video. Semua title dan transisinya juga bisa kita pakai ke konten Instagram kita loh. Kalau teman-teman tertarik, klik linknya di kolom deskripsi. Next, langkah terakhir. Setelah semuanya selesai, kita render semua video kita. Caranya klik modify, pilih render all. Dengan kita render, lihat garis kecil di atas video kita. Garis-garis kecil ini akan hilang sampai proses render selesai. Kenapa harus dirender? Bukannya Final Cut Pro merender otomatis di background? Iya sih, tapi apa salahnya, antisipasi aja. Tapi ingat, ini cara saya loh ya. Kalau teman-teman punya cara lain, silahkan. Setelah dirender, lanjut kita ekspor. Caranya klik tombol kotak di pojok kanan ini, yang ada panahnya kecil, pilih master file. Settingnya, formatnya video dan audio. Video kodeknya pakai H.264. Lihat resolusi dan durasinya yang ada di bawah ini. Kalau sudah benar, kita langsung klik next. Lalu pastikan lokasi penyimpanan, setelah itu tekan save. Tunggu sampai Final Cut Pro selesai memproses. Setelah selesai, kita bisa lihat hasilnya dengan QuickTime Player. Bentuk filenya .mov. Bagaimana untuk merubah ke MP4 atau lainnya? Kalau saya biasa pakai Handbrake. Teman-teman sebenarnya bisa juga langsung dari ekspor itu kita setting formatnya pakai format MP4. Tapi saya menggunakan video kodeknya H.264 dengan bentuk filenya .mov. Karena apa? Karena setelah saya coba-coba, ternyata ukurannya lebih kecil. Dan untuk merubahnya ke MP4, saya menggunakan Handbrake, aplikasi pihak ketiga ya, Handbrake ya. Handbrake ini selain mengkonversi video, juga mengurangi ukuran video tanpa mengurangi kualitas gambar. Kita lihat sebelum pakai Handbrake ukuran videonya, dan setelah itu kita convert ke Handbrake. Kita bandingkan. Jauh kan bedanya? Aplikasinya cari di Google ya, ingat ya, yang versi Mac. Oke teman-teman, itu tadi cara saya mengedit video review produk menggunakan aplikasi Final Cut Pro. Semoga bermanfaat dan jangan lupa seperti biasa, klik like, share, dan subscribe kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.